Shalom saudara-saudara, puji Tuhan kita dikaruniakan kekuatan kesehatan menyambut kehidupan baru. Mari kita bersatu dalam persekutuan kasih untuk menerima berkat Tuhan melalui renungan firman Tuhan pada pagi ini dalam tuntunan Renungan Harian Toraya edisi Jumat 18 Juni 2021. Saudara siapkan hati dan waktu untuk menikmati firman Tuhan. Kita mulai. Pertolongan kita adalah dari Tuhan yang telah menciptakan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita, dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan dalam Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Pembacaan kita saat ini dari Mazmur 9 ayat 12 sampai dengan ayat yang ke-21. Mari kita berdoa untuk membaca firman Tuhan ini. Ya Bapa, Engkau melihat kesungguhan dan kesediaan kami untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Penuhilah kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar hati kami hanya tertuju kepada firman dan dapat mengerti akan sabda-Mu bagi kami sekalian. Ampuni dosa kami Tuhan, berbicaralah kepada kami siap mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mazmur 9 ayat 12 sampai dengan ayat yang ke-21. Bermazmurlah bagi Tuhan yang bersemayam di Sion. Beritakanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Sebab Dia yang membalas penumpahan darah. Ingat kepada orang yang tertindas. Teriak mereka tidaklah dilupakannya. Kasihanilah aku ya Tuhan, lihatlah sengsaraku, disebabkan oleh orang-orang yang membenci aku. Ya Engkau yang mengangkat aku dari pintu gerbang maut, supaya aku menceritakan segala perbuatan-Mu yang terpuji dan bersorak-sorak di pintu gerbang Putri Sion, karena keselamatan yang daripada-Mu. Bangsa-bangsa terbenam dalam pelubang yang dibuatnya. Kakinya tertangkap dalam jaring yang dipasangnya sendiri. Tuhan telah memperkenalkan dirinya. Ia menjalankan penghakiman. Orang fasik terjerat dalam perbuatan tangannya sendiri. Orang-orang fasik akan kembali ke dunia orang mati. Ya, segala bangsa yang melupakan Allah. Sebab bukan untuk seterusnya orang miskin dilupakan, bukan untuk selamanya hilang harapan orang sengsara. Bangkitlah Tuhan, janganlah manusia merajalela. Biarlah bangsa-bangsa dihakimi di hadapan-Mu, biarlah mereka menjadi takut ya Tuhan, sehingga bangsa-bangsa itu mengakui bahwa mereka manusia saja. Amin. Sadar diri. Itulah tema kita pada saat ini. Saudara, percaya atau tidak, kebanyakan orang tidak sadar diri dan akhirnya tidak tahu diri. Orang seperti itu gagal menempatkan diri dengan tepat, bahkan seringkali menjadi titik masalah. Orang seperti ini terkadang dihinggapi kesombongan, sekaligus kehilangan kepercayaan diri, dan berbagai sikap aneh akan muncul dalam kehidupannya. Sehingga ketika berhadapan dengan orang seperti ini, pasti kita sangat merasa jengkel. Ada dua karakter dalam bacaan kita, yaitu karakter pemazmur yang sadar setiap dan siapa dirinya, dan karakter orang fasik yang tidak sadar diri. Pemazmur mengakui kemahakuasaan Tuhan dalam kehidupannya, memohon belas kasih Tuhan dalam pergumulan yang ia alami, bahkan ia meresponi dengan benar perbuatan-perbuatan Tuhan dalam kehidupannya. Berbeda dengan orang fasik yang hanya mengandalkan dirinya sendiri, merancangkan kejahatan bagi orang lain,
memperlakukan orang lain dengan semena-mena, dan tidak memiliki belas kasih kepada orang lain. Nasib orang fasik berujung pada kematian. Mereka terjerat oleh perbuatannya sendiri. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, jikalau mengamati karakter kita sehari-hari, di manakah posisi kita? Apakah kita masuk dalam karakter pemazmur yang sadar diri, atau justru kita lebih banyak seperti orang fasik yang tidak sadar diri? Tentu jawabannya ada pada diri kita masing-masing. Namun firman Tuhan saat ini mengingatkan kita untuk seperti pemazmur yang menyadari betapa fananya dirinya di hadapan Tuhan. Demikian pun dengan kita yang adalah manusia biasa yang sangat membutuhkan Tuhan dalam kehidupan kita. Mari kita sadari dan kita tetapkan diri kita untuk senantiasa bersyukur kepada Tuhan, Sang Pemberi kehidupan dan berkat dalam kehidupan kita. Terpuji nama Tuhan. Amin. Mari kita bersatu menaikkan doa kita di hadapan Tuhan. Kita berdoa. Hari ini kami belajar dari sosok pemazmur yang mempunyai karakter yang sungguh menyadari siapa dirinya di hadapan-Mu Tuhan. Sebagaimana pemazmur mengakui kekuasaan-Mu Tuhan, demikian pula kami. Bahwa kami mengakui Engkau maha besar dalam kehidupan kami. Tuhan, hanya Engkau yang patut kami puji, kami muliakan. Sehingga dengan demikian patut kami bersyukur dan bermazmur setiap saat kepadamu saja. Bahkan kami menyandarkan diri kami hanya kepadamu jikalau kami berada dalam berbagai gumul. Dalam kuasa Roh Kudus, kiranya kami senantiasa setia dalam memuliakan Engkau Tuhan. Tuhan, kami serahkan seluruh rangkaian aktivitas kami hari ini ke dalam tangan kasih-Mu. Tuhan, jaga hati kami, kendalikan cara berpikir dan perbuatan kami, sehingga pelayanan kami, pekerjaan kami, penataan dalam segala usaha dan bisnis, serta segala perjuangan anak cucu dalam mengejar cita-cita tetap dalam kuasa-Mu Tuhan. Peliharakan kehidupan rumah tangga tiap-tiap hamba-Mu. Limpahkan damai dan sukacita dalam setiap perjalanan kehidupan rumah tangga masing-masing. Pelihara kehidupan para orang tua kami yang sudah lanjut usia. Dengarkan harapan saudara-saudara kami Tuhan yang berada dalam kelemahan fisik, yang merindukan kesembuhan, dan bahkan hiburkan saudara-saudara kami yang berduka cita. Namun layakkan pujian syukur yang diungkapkan oleh hamba-hamba-Mu Tuhan yang menikmati kebahagiaan. Kebahagiaan karena berulang tahun pada hari ini, atau juga sukacita bagi anak-anak kami yang boleh lulus masuk perguruan tinggi negeri dan rupa-rupa kebahagiaan hamba-hamba-Mu. Tuhan, berkati majelis gereja dan pengurus organisasi intragereja yang mengangkat pelayanan dengan setia di hadapan. Tuhan, berkati segala usaha panitia pembangunan yang terus berupaya menggalang dana. Semoga persembahan yang diserahkan oleh tiap-tiap hamba-hamba-Mu Tuhan yang diperuntukkan untuk pembangunan dapat diberkati oleh tangan Tuhan sendiri. Tuhan, jamah terus bangsa dan negara kami, pulihkan dan kuatkan kami semua menghadapi keadaan yang masih menuntut kami untuk tetap bijaksana dan menjaga kesehatan kami. Tuhan, ini kami yang datang menyerahkan kehidupan kami. Ampunilah dosa kami Bapa, dengarkanlah kami yang datang berdoa hanya dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Saudara-saudara, Tuhan mengutus kita semua ke dalam kehidupan kita hari ini.
terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Demikian kebersamaan kita dalam renungan harian Toraya pagi ini. Terima kasih atas waktu dan perhatian saudara-saudara sekalian. Tetap jaga kesehatan dan salam sehat.